Kepada ibu guru kita, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Nak. Berdoa. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doakan teman-temanmu yang sakit ini semoga kembali sehat ya. Kembali ya. Oke, udah lebih semangat. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Oke, siapa mau bantu ibu ke depan untuk memandu? Oke, Siva silakan. Alam sam sam, alam sam sam, guri 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 lam sam sam, alam sam sam, alam sam sam, guri 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 lam sam sam. Arabi arabi, guri 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 lam sam sam. Arabi arabi, guri 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 lam sam sam. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelum ke pembelajaran kali ini, Ibu mau mengingatkan pembelajaran sebelumnya dulu. Kan masih ingat atau terlewatkan aja. Kemarin kita udah belajar tentang tekstur pendek, ya kan? Teks cerita pendek. Yang kayaknya bisa satu kali duduk kamu bisa menyelesaikannya. Cerita pendek itu tidak lebih dari 10 kata. Ya. Oke, coba siapa yang bisa menjelaskan kemarin apa itu teks cerita pendek? Saya Bu. Coba Destani. Yang lain perhatikan ya. Cerpen adalah karya sastra yang mengandung unsur naratif dan memiliki konflik yang singkat namun menarik, seringkali dengan plot twist di akhir cerita. Ciri-cirinya yaitu
yaitu memiliki alur atau jalan cerita yang jelas. Yang kedua, memiliki tokoh, latar, dan konflik. Yang ketiga, berfokus pada satu kejadian atau peristiwa yang penting. Iya, betul sekali. Jadi teks cerpen atau pada alat teks yang hanya berisi satu konflik atau satu kejadian atau permasalahan. Terdapat unsur-unsur naratif di dalamnya. Unsur naratifnya apa aja itu? Siapa yang mengingat unsur intrinsik cerpen? Yang pertama, tema. Setelah tema apa? Alur cerita kan? Kemudian tokoh penokohan atau karakternya ya. Kemudian apa lagi nak? Ya, latar ini ada 3 kan? Yang pertama latar kemudian latar lalu suasana. Nah, setelah itu apa lagi? Konfliknya atau permasalahan. Apa lagi? Ini di dalam alurnya ini konflik dan solusi. Penyelesaian. Oh, ada konflik, ada solusi, ada apa yang terakhir? Penutupnya apa namanya? Koda. Nah, di dalam koda itu biasanya berisi apa ya? Pesan amanatnya ya. Pesan moral ada amanat. Belajar kamu hari ini, kamu akan mengidentifikasi ya, ciri-ciri teks cerpen dan teks prosedur. Yang pertama. Yang kedua, kamu akan belajar mengubah dari petikan cerpen menjadi sebuah teks prosedur sederhana. Jadi pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan ya. Yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari petikan cerpen atau ciri-ciri teks cerpen dan teks prosedur. Yang kedua, kamu dapat mengubah petikan cerpen menjadi sebuah teks prosedur sederhana. Oke, sebelum masuk ke materinya, mengasih pretest atau pertanyaan dulu sebagai diagnosis awal. Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam teks prosedur? Bagaimana jawabannya itu? Urutan kegiatan yang harus diikuti. Urutan kegiatan yang harus diikuti ya. Kita tulis dulu ya. Oke, benar. Pertanyaan kedua, mengapa penting untuk mengikuti urutan langkah dalam teks prosedur? Untuk hasil evaluasi harapan. Betul ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, apa tujuan utama dari teks prosedur? Cerpen memiliki unsur intrinsik tadi, yang bukan termasuk unsur intrinsik. Yang mana ini? Geografi, penulis. Oke, lanjut. Apa yang biasanya tidak ada dalam teks prosedur? Tabiisi itu termasuk cerpen. Lanjut. Cerita yang dapat dibacakan sekali duduk disebut cerpen. Ayah. Ide pokok dalam suatu cerita disebut tema. Oke, lanjut. Apa yang biasanya terdapat di bagian awal teks prosedur? Bagian awal. Judul dan tujuan. Apa yang dimaksud dengan hasil dalam teks prosedur? Yang mana itu nak hasil? Yang A itu bahan yang digunakan. Yang B apa yang diharapkan setelah mengikuti langkah-langkah. Yang C langkah-langkah yang harus diambil. Mana jawabannya? Yang B. Oke, klik ya. Oke, benar.
cara teks menulis itu menggunakan bahasa puitis? Tidak. Oke, kreatif dan imajinasi? Tidak. Di mana jawabannya? A. Oke. Menarik kan tadi kuisnya? Menarik. Coba, bukannya dulu si Tina. Dari kuis tadi, apa yang kamu pahami dari kuis tadi? Yang barusan kita lakukan? Saya jadi memahami tentang teks prosedur. Memahami tentang prosedur. Iya. Selain itu, ada yang menambahin? Ada yang menambahin, Kak? Aira? Saya kalau yang saya dapatkan dari soal yang tadi, saya lebih mengetahui tentang apa aja isi yang harus kita pikirkan dalam teks prosedur dan apa aja tentang cerpen seperti tokohnya, penokohan kayak bisa ada protagonis, antagonis, sama antagonis. Ibu akan putarkan sebuah teks cerpen. Nanti Ibu minta kamu mengidentifikasi berkaitan dengan yang tadi, nih, ya. Ibu akan putarkan audionya. Kamu dengar, kamu simak baik-baik cerpen berikut. Kalau masih kurang jelas lagi atau ada yang belum jelas lagi, nanti satu orang Ibu minta membacakan cerpen ke depan, ya. Ya, diputarkan ya cerpennya. Dongeng petani yang baik hati dan burung camar di suatu desa. Hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri yang sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan kapalan dan rumahnya terbuat dari bubuk kayu. Musim dingin sudah tiba. Pak petani tidak punya makanan, juga tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan diri. Hari itu Pak petani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Pak petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak petani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Ketika hari kedatangan burung camar, Pak petani akan meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar tetap hangat. Burung camar tumbuh besar. Pak petani pun melepaskannya dengan berlinang air mata. Suatu hari ia sakit karena kedinginan. Ia tidak punya obat, makanan dan kayu bakar. Tetapi burung camar kembali di paruhnya terdapat benih makanan. Pak petani membiarkan burung camar masuk dan memberi minum. Burung camar keluar dari rumah Pak petani. Ia membuat lubang di halaman dan Pak petani pun menanam benih itu. Saat senja, burung camar itu pergi meninggalkan rumah Pak petani. Esok harinya, benih yang ditanam tumbuh dengan buahnya yang lebat. Pak petani memakan buah itu dan dia tidak merasa sakit lagi. Pak petani merawat pohon itu dengan baik. Meskipun musim dingin, pohon itu terus berbuah. Pak petani menjual buah itu dan mendapat banyak uang. Sekarang Pak petani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak petani tetap murah hati karena ia ingat bahwa apa yang telah ia dapat adalah buah ketulusan menolong sesama makhluk hidup. Audio yang udah kamu dengar tadi sama teman membaca. Kamu minta mengidentifikasi. Tadi kan LKP ini bagian tadi kan? Ada? Ya. Jadi kamu minta berdiskusi dengan teman sebangkumu ya, sebelahmu. Silakan baca kembali teks cerpennya ini. Diskusikan dengan teman sebelahmu. Teman sebelahmu. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Atau Jordi, boleh kamu diskusi dengan Afan sama Rizky. Boleh kamu berkata. Diskusi sama ya.
sarungnya situ boleh kamu tandai, kita sampai dibagikan boleh ya. Pertama, tokohnya siapa itu? Karakternya atau penamanya bagaimana? Siapa mau maju pertama? Ayo, kamu Aira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Khadijah. Saya Syifa Ceria. Kami akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta Ya. Satu. Diskusi kalian kan? ya hasil diskusi kami. 1. Bacalah petikan cerpen petani yang baik hati dan burung camar. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen berikut dalam cerpen. Yang pertama, karakter. Yang tokohnya itu Pak Petani dan burung camar. Karakter Pak Petani yaitu murah hati dan suka membantu. Dan karakter burung camar yaitu tahu balas budi. Yang kedua itu ada alur cerita, alur ceritanya maju. Yang ketiga latar tempatnya suatu desa, rumah Pak Petani, halaman rumah Pak Petani, dan latar waktunya senja atau sore hari, latar suasananya hangat dingin. Yang keempat ada konflik. Konfliknya Pak Petani sakit-sakitan dan ekonominya tidak mencukupi. Yang kelima ada resolusi. Resolusinya burung camar memberi air pada Pak Petani, kemudian burung tersebut membuat lubang di halaman rumah Pak Petani untuk memasuki benih yang diberi burung camar. Pak Petani pun menanam benih tersebut. Esok harinya benih yang ditanam tumbuh dengan buah yang lebat. Pak Petani memakan buah tersebut, lalu Pak Petani kembali sehat dan dia menjadikan buah tersebut sebagai mata pencaharian. Oke. Sekian Yang dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi dulu untuk kelompok kalian. Berikutnya, kamu mengidentifikasi teks prosedur. Selama identifikasi teks prosedur, kamu mengubah petikan cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Oke, kamu lihat kembali teks yang tadi saya bagikan, ya. Coba akan baca ulang. Petani yang baik hati dan burung camar. Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari gubuk kayu. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati apa yang dilakukannya? Dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Perhatikan ya, terdapat langkah-langkah di sini. Ada tata prosedur. Kemudian Pak Petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak Petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Suatu hari ia sakit karena kedinginan. Siapa yang sakit? Pak Petani. Pak Petani. Tetapi burung camar kembali. Jadi si burung camar ini tahu berbalas budi. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan si Pak Petani. Datang dia kembali ke rumah Pak Petani. Di paruhnya siapa ini? Burung camar. Terdapat benih makanan. Burung camar keluar dari rumah Pak Petani. Ia membuat lubang di halaman
Jadi, Bu minta sekali lagi kamu berdiskusi dengan temanmu di sebelah. Tuliskan, urutkan langkah-langkah yang dilakukan Pak Petani saat menemukan telur burung. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang dilakukan Pak Petani saat menanam atau merawat benih yang diberikan si burung camar. Ya. Tuntas ya? Cukup? Cukup? Bisa? Silakan ya. Mana? Baca, lihat LKPD-nya, baca apa yang diminta. Ya, lihat LKPD-nya, baca apa yang diminta. Boleh itu boleh ditandai, boleh. Tandai. Yang diminta. Ya. Buatkan ada 2 judul ya. Judul pertama. Silakan Miss Fani dan Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Merawat telur burung camar. Tujuannya agar kita tahu bagaimana caranya kita merawat telur burung camar agar telur tersebut cepat menetas. Alat dan bahan yaitu telur, kain lusuh, dan kardus. Langkah-langkah pertama, Pak Petani memungut telur yang tergeletak di atas rumah bersaju ke dalam rumahnya. Lalu Pak Petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Selanjutnya, Pak Petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Lalu saat telur itu menetas, Pak Petani merawat camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, Pak Petani selalu memberi setiap makanan yang ia peroleh dari hasil kerjanya kepada burung camar itu. Kemudian, ketika burung camar akan ditinggal sendirian di rumah, Pak Petani meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar tetap hangat. Lalu burung camar itu tumbuh besar dan Pak Petani melepaskannya. Teks Teks pertama. Iya, itu teks pertama. Benar. Ya, Dan teks prosedur kedua yaitu cara menanam benih makanan. Tujuannya agar kita bisa menanam cara menanam benih makanan. Benih tanaman. tanaman. Cara menanam benih tanaman. Tanaman ya kan? Oke. Tujuannya agar kita bisa menanam benih dengan baik dan benar. Bahannya yaitu benih. Langkah-langkahnya, langkah pertama, Pak Petani membuat lubang di halaman dan menanam benih tersebut ke dalam lubang yang telah ia buat. Kemudian esok harinya, benih yang ditanam tumbuh dengan buahnya yang lebat. Kemudian Pak Petani merawat pohon itu dengan baik. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tepuk tangan. Udah semua selesai? Udah? Oke, kumpulkan dulu. Coba dari kalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Siapa memberikan kesimpulan? Aira ya nak? Oke, Aira berdiri. Oke, dengarkan teman-teman ya. Aira boleh ke depan. Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Oke.
pelajaran hari ini, yaitu terutama di teks prosedur, karena saya lumayan kesusahan dalam teks prosedur. Karena dari cerpen ini, dan cerpen yang baru tadi tentang Pak Petani yang baik hati dan burung camar, dari situ saya jadi lebih mengetahui bagaimana dengan tepat, dengan jelasnya menulis teks prosedur. Dari yang Ibu jelaskan juga tentang tema, alur ceritanya gimana buatnya. Dari situ saya bisa dengan jelas menulis isi yang benar dari teks prosedur. Oke, terima kasih kelas. Di sini Ibu ada soal lagi, soal refleksi terhadap pembelajaran. Ya. Maka lagi kan kamu cukup menjawabnya dengan tulisan. Cara nomor 3, hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar saya. Saya mau menjawab nomor 3. Aira, oke Aira. Hal yang akan saya lakukan, hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar saya yaitu untuk kekurangan saya hari ini, saya akan mengulangi belajar lagi di rumah, mengulangi pembelajaran pembacaan yang saya lakukan. Untuk pengucapan saya nih ada yang salah, itu saya ulangi lagi di rumah. Oke, baik. Nomor 4. Untuk memperbaiki hasil belajar, saya akan meminta bantuan kepada siapa? Memperbaiki hasil belajar. Kepada pribadimu ya, ada kepada orang tua, ada kepada guru. Nomor 5, nomor 5. Bunda berbarisan. Oke, barisan 4. Apa pandangan saya terhadap usaha belajar yang telah saya lakukan? Kalian di nomor berapa? 4. Puas. Oke, barisan 1. Apa pandangan saya terhadap usaha belajar yang telah saya lakukan? 5, Bu. 5. Alhamdulillah, berarti kalian di antara puas dan sangat puas. Hari ini nyantikan tetap ya. Kita bersihkan kelasnya dulu sebelum pulang. Ya, Bu. Ya, Fajrul sama sebagai ketua kelas mengawasi temanmu yang ikut kebersihan. Ya, saling membantu, saling bekerja sama. Ya, oke, Fajrul. Kita berdoa. Pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdiri. Siap. Pada ibu guru kita beri salam.